Rukun itu indah, rukun itu hebat. Kenapa rukun itu indah dan rukun hebat? Karena pertama, rukun itu menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. Yang kedua, rukun itu hebat, rukun itu indah. Karena rukun itu menghasilkan, dengar baik-baik, karena rukun itu menghasilkan segala yang baik di dalam segala lini kehidupan. Dan yang terakhir, rukun itu indah atau rukun itu hebat karena rukun itu adalah kunci untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berbicara tentang rukun. Rukun itu apa? Rukun itu indah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, rukun itu indah, rukun itu hebat. Kenapa tadi saya bilang 3 hal? Rukun itu indah, rukun itu hebat karena rukun itu menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Yang kedua, rukun itu indah, rukun itu hebat karena rukun itu menghasilkan segala yang baik di segala lini kehidupan. Dan yang terakhir, rukun itu indah, rukun itu hebat karena rukun itu mendatangkan berkat. Berkat bagi bangsa kita, berkat bagi keluarga kita, berkat bagi bisnis kita, berkat bagi gereja kita, berkat bagi kehidupan kita, dan yang paling penting, berkat bagi rumah tangga dan kehidupan kita dan seluruh anak-anak kita. Baik, shalom, selamat malam Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Kembali kita jumpa dalam renungan malam sebelum tidur bersama saya, hambanya Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Nazaret Kupang. Ibu Bapak, saya ingin memberkati kita sekalian malam hari ini dengan sebuah renungan yang saya ambil dari atau sebuah khotbah dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dengan tema rukun itu indah, rukun itu hebat. Rukun itu indah, rukun itu hebat. Saudara-saudaraku yang diberkati, Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berbunyi, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Ayat yang terakhir, ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tema kita, rukun itu indah, rukun itu hebat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya coba membuka kamus besar bahasa Indonesia. Apa itu rukun? Rukun itu artinya baik, damai, tidak bertengkar, selalu bersahabat dan bersatu hati, bersepakat, selalu bersama-sama atau hidup dalam kebersamaan. Sekali lagi, rukun berarti menurut kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia adalah baik dan damai, tidak bertengkar dalam hal persahabatan, selalu bersatu hati, bersepakat, dan hidup dalam kebersamaan. Saudara-saudaraku, yang namanya rukun itu dibutuhkan di segala lini. Hari-hari ini kita sedang diuji bangsa kita. Dengan COVID kita sedang melihat bahwa kerukunan sedang diuji di dalam kehidupan kita, kehidupan berbangsa. Bahkan kerukunan juga merupakan sebuah ujian bagi sebuah keluarga atau rumah tangga. Kerukunan juga merupakan ujian yang sedang kita hadapi di tengah-tengah gereja Tuhan, ya, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, tadi dia mengatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau kehidupan umat itu seperti digambarkan rukun. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit latar belakang daripada Mazmur 133. Mazmur 133 adalah nyanyian ziarah tentang ke-12 suku Israel yang biasanya setiap tahun mereka kumpul, mereka bersama-sama datang ke Bait Allah di Yerusalem untuk beribadah menyembah Tuhan. Mereka dari berbagai suku, saudara-saudara tahu bahwa orang Israel terdiri dari 12 suku. Dan mereka berada di banyak tempat,
mereka tidak berkumpul di satu tempat, mereka ada di banyak tempat. Beberapa orang diaspora, itu orang-orang Yahudi yang akhirnya tinggal di luar Yerusalem, itu akhirnya datang setiap tahun. Saudara-saudara, waktu Daud menulis ini, Daud sedang terinspirasi dengan begitu banyaknya orang bergerombol, berkerumun tanpa melihat perbedaan. Engkau dari suku Yusuf kah, engkau suku siapakah? Dari 12 suku Israel hari itu, ketika mereka datang ke Bait Allah, yang ada hanya satu kata, rukun. Mereka bersama-sama datang dengan sehati nyembah Allah Elohim, Allah Adonai. Dan ketika Daud melihat itu, Daud berkata, wow, sungguh alangkah indahnya kalau orang-orang rukun untuk menghadap Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian juga yang harus terjadi dalam hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, kantor tempat kita bekerja, harus ada kata ini, rukun, saudara-saudara. Sebab dengan rukun ini kita akan melihat bahwa rukun itu hebat, rukun itu indah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa saya menyebut bahwa rukun itu hebat, rukun itu indah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Sekali lagi, mengapa saya menyebut bahwa rukun itu indah, rukun itu hebat, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Karena tadi Daud melihat sebuah keindahan dari orang-orang yang menghadap Tuhan, dari 12 suku Israel. Tidak lagi ada perbedaan, mereka menyembah Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa saya menyebut rukun itu indah, rukun itu hebat? Sebab rukun itu, pertama, rukun itu menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, mengapa rukun itu hebat dan rukun itu adalah indah? Sekali lagi, mengapa rukun itu indah dan mengapa rukun itu hebat? Karena pertama, rukun itu menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Sekali lagi, orang yang hidup rukun, pertama dia menyenangkan sesama, tapi yang kedua dia menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 131 ayat 1 berkata, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Saudara-saudara lihat, Daud senang. Sebagai sesama manusia, sesama suku orang Israel atau sesama orang Yahudi, sesama orang Israel, Daud melihat ada kumpulan besar orang yang rukun untuk menghadap Allah. Jadi bagi Daud, waktu dia lihat orang rukun sama-sama datang ke Bait Allah, yaitu yang ada di Yerusalem, saudara-saudara, hatinya senang sekali. Nah, yang kedua, siapa yang disenangkan? Bukan hanya Daud yang merupakan sesama, bukan hanya para orang-orang Israel yang datang dari berbagai tempat untuk datang ke Yerusalem. Mereka begitu sukacita karena mereka bisa datang ke bait suci yang kudus bersama-sama. Bukan hanya menyenangkan Daud dan bukan hanya menyenangkan orang Israel, tapi kerukunan atau rukun itu pertama menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saya menyebutkan bahwa rukun itu menyenangkan hati Tuhan? Karena ini, saudara-saudara, karena kalau kita akui bahwa Mazmur 133 adalah perintah Tuhan, firman Allah, berarti ketika Anda melakukan sesuatu yang disebut dengan rukun, pertama yang paling disenangkan sebelum manusia adalah Tuhan. Tuhan paling senang dengan apa yang disebut dengan kerukunan. Saudara-saudara, kerukunan itu menyenangkan Tuhan. Kerukunan itu menyenangkan sesama. Saudara, kerukunan itu menyenangkan keluarga. Kerukunan itu menyenangkan suami. Rukun itu menyenangkan anak-anak karena melihat kehidupan papa mamanya rukun. Rukun itu membuat istri tersenyum. Rukun itu membuat suami tersenyum. Rukun itu membuat saudara-saudara pekerjaan di kantor bisa sukses karena antara anak buah dan bos saling rukun, tidak bertengkar, tidak berkelahi, tetapi rukun. Gereja Tuhan pun demikian. Kalau ingin gereja Tuhan diberkati, gereja Tuhan mengalami terobosan-terobosan, kita harus hidup dalam kerukunan. Karena satu, kerukunan itu menyenangkan semua orang. Kerukunan itu menyenangkan Tuhan. Saudara-saudaraku, jadi ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, rukun itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, rukun itu menyenangkan hati sesama. Jadi saudara-saudaraku, kalau hari-hari ini antara suami dan istri kurang rukun, marilah kembali saudara berdoa dan pakai begitu banyak cara untuk kita kembali rukun bersama-sama. Kenapa? Karena rukun itu pertama paling menyukakan hati Tuhan. Yang kedua,
Rukun itu indah, rukun itu hebat karena rukun itu menghasilkan segala yang baik di segala lini kehidupan. Dengar baik-baik. Rukun itu hebat, rukun itu indah karena rukun itu menghasilkan segala yang baik di segala lini kehidupan. Sekali lagi, yang kedua, mengapa rukun itu hebat, rukun itu indah? Sekali lagi, sebab rukun itu menghasilkan segala yang baik di segala lini kehidupan. Saudara-saudara, mari kita baca ayat yang kedua dan ketiga. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab ke sanalah berkat Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa saya bilang bahwa rukun itu menghasilkan segala yang baik di segala lini? Ada dua kata benda yang digunakan untuk menunjukkan baik. Saudara-saudara, tadi dikatakan begini, Mazmur 133 ayat 2. Apa yang baik di dalam ayat ini? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan meleleh atau ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada dua kata benda. Yang pertama yaitu apa? Minyak yang baik. Minyak yang baik, bukan minyak sembarang minyak, dikatakan minyak yang baik. Yang kedua, yaitu embun. Saya percaya embun yang baik. Nah, saudara-saudara, kerukunan itu digambarkan dengan dua hal ini. Yaitu pertama minyak yang baik, dan yang kedua embun yang baik. Minyak bukan hanya dipakai untuk mengurapi seorang raja dan seorang imam. Tapi minyak pada zaman itu adalah salah satu obat yang terbaik untuk menyembuhkan luka atau menyembuhkan yang sakit. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati, minyak adalah hal yang baik karena memiliki dampak bagi kesembuhan atas luka dan atas penyakit. Yang kedua, embun. Embun memiliki dampak yang baik. Bagi apa? Bagi suasana di sekitar Gunung Hermon atau Bukit Sion atau Gunung Sion. Kenapa? Karena di samping memberi kesejukan, tapi yang kedua, memberi kesuburan bagi tanaman-tanaman yang ada di sekeliling tanaman-tanaman yang ada di Israel. Saudara-saudara, jadi dua hal ini, rukun digambarkan seperti minyak yang dapat berdampak menyembuhkan luka, menyembuhkan sakit. Tapi yang kedua, embun. Embun bukan hanya menyegarkan tubuh pada orang-orang Israel yang ada di Yerusalem, yang ada di Bukit Hermon dan gunung-gunung di Sion. Tetapi yang paling penting adalah embun itu menghasilkan tanaman yang segar dan subur. Demikian dengan rukun. Saudara-saudara, rumah tangga yang rukun hanya akan berdampak luar biasa bagi kehidupanmu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang di sekelilingmu. Saudara-saudara, anak-anak akan melihat papa mama saya rukun. Saudara, dampak yang baik. Ketika dia berumah tangga nanti anak-anak kita, mereka akan mempraktekkan kerukunan yang mereka lihat di dalam hidupmu, saudara. Rukun itu berdampak. Rukun itu tadi digambarkan oleh Kamus Bahasa Indonesia bahwa rukun itu damai, tidak bertengkar, aman, tenang. Saudara-saudara, bukankah rukun itu membawa dampak bukan hanya kesuburan dan menyembuhkan luka seperti ayat ini, tapi rukun itu memberi dampak pada dampak ekonomi. Saudara-saudara, lihat bangsa-bangsa, negara-negara yang tidak rukun, yang kacau, biasanya pertama yang jelas bahwa ekonomi mereka berantakan. Perhatikan, di mana-mana negara yang terjadi pertengkaran, peperangan dan sebagainya, biasanya dampaknya sangat buruk, bukan dampak baik. Salah satu adalah dampak ekonomi. Kita masih ingat Bapak Ibu tahun 98 kita mengalami krisis moneter, salah satunya akibat dari tidak rukun. Kacau, saudara-saudara, di Indonesia tahun 98 ada terjadi krisis kerukunan. Dan saudara-saudaraku yang diberkati, saya mau bilang rukun itu berdampak. Rukun itu berdampak bukan hanya untuk ekonomi yang baik, tapi rukun itu dapat menghasilkan sebuah kinerja yang baik. Bayangkan kalau pimpinan kepala dinas tidak bisa rukun dengan pegawai di bawahnya. Orang-orang yang berada di bawahnya, orang-orang yang di bawah tidak bisa rukun dengan kepala dinas, maka saudara bisa menghasilkan
ngambeknya orang-orang di bawah, akhirnya tidak bisa menghasilkan pekerjaan yang baik, dan akhirnya kepala dinas ini pun berdampak bahwa akhirnya hasil kinerja daripada kita semua gagal dan rusak. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, rukun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenapa? Karena tadi saya bilang, kalau tidak ada kerukunan, tidak ada dampak ekonomi yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati, kerukunan, rukun itu memiliki dampak di segala lini. Saudara-saudara, sejarah membuktikan bahwa rukun itu penting. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik, rukun itu penting. Kenapa? Sebab kalau saudara baca mengenai sejarah, rukun itu tadi saya bilang, itu bicara tentang kebersamaan. Bicara tentang orang-orang yang selalu bekerja bersama-sama. Bicara tentang dua orang lebih yang melakukan kegiatan dengan cara yang damai. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika orang hidup dalam rukun? Saudara tahu, dua orang yaitu Yonatan dan bujangnya akhirnya membuat sekelompok besar tentara Filistin ketakutan. Saudara-saudara, dua orang bersaudara yaitu keluarga Wright membuat pesawat yang pertama sehingga kita bisa menggunakan fasilitas. Lihat, bayangkan kalau keluarga Wright itu tidak bersekutu atau tidak rukun, maka kita tidak pernah menikmati dan melihat yang namanya pesawat. Saudara-saudara, rukun itu digambarkan seperti harmoni dari sebuah lagu dan pujian. Bayangkan ada pemain keyboard, ada pemain bass, ada pemain gitar, ada penyanyi. Saudara-saudaraku, yang namanya rukun itu bagaikan harmoni, melahirkan sebuah keindahan dari musik yang berbeda, dari suara yang berbeda. Ada orang suara satu, suara dua, suara tiga, suara tenor dan sebagainya. Bila digabungkan, saudara menghasilkan sebuah suara yang indah merdu, sebuah suara keharmonisan yang luar biasa. Demikian saudara-saudara, rukun memberi dampak yang sangat indah dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu. Saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, hiduplah rukun. Rukunlah dengan saudaramu, rukunlah dengan istrimu, suamimu dan keluargamu. Rukunlah dengan orang-orang di sekelilingmu, karena saya percaya rukun itu hebat, rukun itu indah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara, mengapa rukun itu juga indah? Rukun itu hebat, saudara-saudaraku, karena sekali lagi rukun itu memberi dampak kepada segala lini kehidupan. Rukun itu membuat kita aman. Ketika kita aman, saudara, sekali lagi dampaknya ekonomi kita berkembang, pekerjaan kita berkembang, semua yang kita hasilkan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa saya menyebut rukun itu indah, rukun itu hebat? Karena ini saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, rukun itu indah, rukun itu hebat. Kenapa saya menyebut itu, saudara-saudara? Karena ini, saudara-saudara. Karena rukun itu adalah kunci untuk kita mendapatkan berkat. Yang terakhir, kenapa rukun itu indah, rukun itu hebat? Sebab rukun itu adalah kunci mendatangkan berkat. Dengar baik-baik. Kalau saudara-saudara, tadi saya mengatakan bahwa rukun itu indah, rukun itu hebat. Karena pertama, rukun itu menyenangkan hati Tuhan. Rukun itu menghasilkan segala yang baik di segala lini kehidupan. Itu yang poin yang kedua. Nah, yang poin yang ketiga, mengapa rukun itu indah? Mengapa rukun itu hebat? Karena rukun itu adalah kunci mendatangkan berkat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita baca ayat yang ketiga. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara lihat, kemana Tuhan perintahkan berkat? Ke atas mereka yang hidup rukun, kepada rumah tangga yang rukun, kepada sebuah instansi yang rukun, kepada sebuah perusahaan yang rukun antara bos dan anak buah, kepada sebuah negara yang rukun, rukun kehidupan bermasyarakat, rukun kehidupan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rukun antara seluruh bangsa, seluruh elemen bangsa. Maka Alkitab bilang, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, dikatakan bahwa berkat itu digambarkan sekali lagi seperti apa? Seperti embun. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan tidak mengatakan seperti air?
Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tapi Alkitab bilang seperti embun. Saudara-saudara tahu bahwa jarak antara Gunung Hermon dan Gunung Hermon dan juga Bukit Sion itu katanya jauh karena Gunung Hermon ada di sebelah utara dan Gunung Hermon atau Bukit Hermon cukup jauh, saudara-saudara. Nah, kalau dia mengalir, dengar baik-baik penjelasan saya secara sederhana. Kalau air yang dipakai untuk menggambarkan berkat yang diperintahkan Tuhan, itu lebih masuk akal bagi saya. Kenapa? Karena kalau perjalanan panjang air itu dari utara, yaitu dari Hermon ke Bukit Sion, maka kalau itu hanya embun, kita tahu embun itu hanya muncul beberapa jam ketika matahari datang lenyap. Dan harusnya air, karena air yang bisa panjang, yang datang menyuburkan tanaman, tetapi air tidak mudah kering. Apalagi kalau air itu berjalan di sebuah sungai, maka sulit kering. Tapi kenapa berkat Tuhan digambarkan untuk orang-orang yang rukun, digambarkan seperti embun? Saudara-saudara, embun itu tetesan. Embun itu hanya setitik, kalau boleh saya mau bilang. Terlalu kecil untuk bisa menghasilkan berkat. Tapi saya mau bilang sama saudara, hidup kita ketika kita rukun itu seperti embun. Walaupun kecil, sekecil apapun embun itu pasti menghasilkan sebuah kesuburan bagi tanaman-tanaman orang Israel. Demikian, saya meyakini bahwa ketika kita hidup rukun, berkat sekecil apapun akan datang dalam hidupmu. Sekali lagi, ketika kita hidup rukun, dengar baik-baik, berkat sekecil apapun akan datang dalam hidup. Jangankan berkat besar, berkat yang paling kecil pun akan datang dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa saya menyebut bahwa kerukunan ini penting? Saudara-saudara, bukankah Yesus sendiri berdoa dan di dalam doanya dia mengatakan, biarlah para murid engkau bersatu seperti aku dan Bapa satu. Lain kali Tuhan berkata bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku akan hadir dan menjawab doa-doa mereka, setiap seruan doa mereka. Apa artinya? Kuasa daripada kerukunan, kuasa daripada kebersamaan adalah kuasa yang mendatangkan berkat. Tadi digambarkan seperti embun. Sekalipun tetesan, tapi itu menyuburkan, berdampak luar biasa bagi tumbuhan dan tanaman di Israel. Saya percaya bahwa kehidupan orang yang rukun selalu saja ada berkat. Sekalipun itu berkat yang paling kecil, selalu ada berkat untukmu. Selalu ada berkat untuk orang-orang yang hidup dalam kerukunan. Karena itu saudara-saudara, hidup rukun bukan hal yang yang membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Rukun itu hanya merupakan kunci untuk kita melihat berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau hari ini ada pertengkaran antara suami istri, ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, mari kita berdoa supaya terjadi sebuah kehidupan yang rukun di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga. Kenapa? Tadi saya bilang, rukun itu indah, rukun itu hebat. Kenapa rukun itu indah dan rukun hebat? Karena pertama, rukun itu menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. Yang kedua, rukun itu hebat, rukun itu indah. Karena rukun itu menghasilkan, dengar baik-baik, karena rukun itu menghasilkan segala yang baik di dalam segala lini kehidupan. Dan yang terakhir, rukun itu indah atau rukun itu hebat karena rukun itu adalah kunci untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat 1-3 berbicara tentang rukun. Rukun itu apa? Rukun itu indah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, rukun itu indah, rukun itu hebat. Kenapa tadi saya bilang 3 hal? Rukun itu indah, rukun itu hebat, karena rukun itu menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Yang kedua, rukun itu indah, rukun itu hebat, karena rukun itu menghasilkan segala yang baik di segala lini kehidupan. Dan yang terakhir, rukun itu indah, rukun itu hebat, karena rukun itu mendatangkan berkat. Berkat bagi bangsa kita, berkat bagi keluarga kita, berkat bagi bisnis kita, berkat bagi gereja kita, berkat bagi kehidupan kita, dan yang paling penting, berkat bagi rumah tangga dan kehidupan kita dan seluruh anak-anak kita. Kiranya renungan malam hari ini
membuat kita makin hari makin mencintai kerukunan, dan saya percaya kerukunan akan menghasilkan kelimpahan berkat. Alkitab bilang kita akan menghasilkan embun. Embun itu sekalipun hanya merupakan titik-titik air, tapi itu cukup menghasilkan berkat. Demikian saya percaya kerukunan, orang yang rukun selalu ada berkat, sekalipun mungkin berkat itu yang paling kecil, tapi selalu ada berkat bagi mereka yang hidup dalam kerukunan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam, haleluya. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari